Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Hai Tinas. Halo teman-teman, buat yang baru mampir, salam kenal ya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di video kali ini. Saya mau sharing dan juga sedikit berbagi tips gitu. Di awali ini adalah hari dimana saya masih berada di kampung halaman, tepatnya belum ikut balik ke rantau ya dengan suami. Dan ini saya sedang berada di toko perhiasan. Oh iya, disclaimer dulu ya teman-teman, di video kali ini tidak ada unsur sedikit pun saya ria ataupun pamer, murni saya ingin sharing dan juga sedikit berbagi tips, atau mungkin nanti teman-teman yang ada pendapat lain bisa sharing di kolom komentar ya. Pokoknya ambil nilai positifnya aja, semangatnya aja, dan buang segala sisi negatif atau kurangnya ya. Oh iya, tapi sayang sekali di video yang berada di toko perhiasan itu saya nggak banyak merekam atau tag video karena tokonya tuh lumayan rame dan saya nggak enak juga ya kalau dilihatin banyak orang ambil video terlalu banyak gitu. Jadi ini videonya saya selingin pas saya udah balik ke rantau ya. Seperti biasa saya baliknya juga naik kereta karena baliknya itu nggak barengan sama suami setelah kemarin acara 7 bulanan itu. Jadi saya balik sendiri, pulangnya sendiri dan baliknya pun juga sendiri. Mandiri sekali ya. Oh ya, sedikit share aja. Jadi kemarin sebelum saya balik ke rantau itu saya memutuskan untuk menjual perhiasan saya yang putus. Jadi saya menjual itu di toko tempat saya membeli ya, yang tentunya itu saya membeli sekitar 2 tahun yang lalu, tepatnya di 2023. Makanya kemarin pas saya pulang kampung pun perhiasannya itu saya bawa buat saya jual gitu. Nah, di sini poin pentingnya teman-teman. Jadi dulu di tahun 2023 itu ya, atau 2 tahun yang lalu itu, saat saya membeli perhiasan tersebut, lebih tepatnya saya belinya itu gelang bengkel gitu. Karena saya membelinya itu yang kadar 8K ya, jadi termasuk yang emas muda gitu. Pada saat itu harga emas 8K per gramnya itu masih di angka Rp400.000. Kalau dijual itu kan pasti ada potongan ya, tiap toko emas itu kan punya kebijakan untuk memotong gitu ya, karena kita kan udah apa ya, kayak untung memakai. Apalagi kemarin itu punya saya atau gelangnya itu putus, jadi potongannya itu dipotong 100.000. Padahal sekarang itu emas lagi mahal-mahalnya, mungkin kemarin sempat turun tapi nggak yang signifikan banget kayaknya ya, jadi harganya tuh masih tinggi. Dan saya jual itu tetap di harga nota, jadi bukan dibeli ya atau dihargai di harga pasaran yang sekarang. Mungkin ada sebagian yang belum tahu ya, atau mungkin teman-teman juga belum paham, ini for your information aja. Kalau kata orang sekarang mah, ini sekedar informasi aja. Sebenarnya itu bisa ya teman-teman, meskipun emas muda itu tetap bisa dibeli dengan harga pasar atau harga yang sekarang ini. Jadi kalau dibeli dengan harganya sekarang itu kita jadi lebih untung. Nah, makanya sebelum membeli teman-teman itu bisa pastikan ya, atau cross check dulu ke tokonya, apakah tokonya itu pada saat nanti kita mungkin menjual itu tokonya membeli dengan harga nota atau ikut dengan harga pasar ya, atau harga per hari pada saat kita jual gitu. Karena memang nggak semua toko emas atau toko perhiasan itu mau membeli harga perhiasan yang kita jual itu dengan harga per hari ini ya, atau harga pasaran, apalagi untuk emas yang kadarnya itu muda kayak 8 karat, 10 karat seperti itu. Kalau tokonya itu tetap membeli dengan harga nota, jadi meskipun kita simpan selama bertahun-tahun itu ya tetap aja pas kita jual harganya tetap pas harga kita beli gitu. Jadi kita malah rugi, nggak untung gitu loh. Apalagi selain kita niatnya itu untuk simpanan ya, atau untuk mungkin berhias, kalau belinya perhiasan, emas itu kan juga bisa kita jadikan sebagai tabungan gitu ya, atau mungkin investasi lah, biasa disebut seperti itu. Meskipun ya emas muda gitu, tapi bisa juga nanti suatu saat kalau kita jual, kalau harganya itu dibeli dengan harga pasar, itu kita tetap untung. Makanya untuk yang kemarin punya saya itu kan jadinya saya yang rugi gitu ya, karena dibeli dengan harga nota, jadi harga awal pas saya beli. Jadi supaya saya tidak rugi kembali, kemarin itu perhiasannya saya jual, kemudian saya belikan di toko yang berbeda. Tentunya saya juga harus menambah lumayan banyak budget gitu ya, karena sekarang waktu kemarin itu saya beli emas yang sekarang itu kadar 8K itu sudah menyentuh di angka Rp800.000 per gramnya. Jadi bisa dibayangin aja ya teman-teman, misal kalau toko yang waktu saya ngejual atau toko yang dulu saya beli perhiasan itu membeli dengan harganya sekarang, otomatis saya udah untung banyak gitu. Cuman karena tokonya itu membelinya harga nota, jadi sayanya yang kena rugi. Tapi nggak apa-apa ya, itu bisa jadi pelajaran juga. Anggap saja saya untung bagian memakainya karena seneng gitu, udah bisa memakai atau berhias seperti itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk
membeli di toko yang nantinya pada saat kita menjual itu tokonya membeli dengan harga pasaran atau harga per hari itu ya di saat kita menjual. Karena itu juga pengalaman dari kakak saya tuh pernah beli di toko tersebut pada tahun yang udah lama banget, pokoknya waktu saya masih sekolah itu beli sekitar harga 200 ribuan dan dalam waktu dekat kemarin itu dijual udah dapat uang sekitar 500 lebih. Jadi kitanya itu tetap untung meskipun itu sudah termasuk potongannya ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau misal ingin menabung emas atau perhiasan yang kadarnya itu mudah, itu bisa dengan cara kita pastikan dulu tokonya apakah mau membeli dengan harga per hari ini atau harga pasaran, bukan harga nota ya. Jadi supaya kita tuh untung dan nggak rugi di kemudian hari. Karena bagaimana ya, apalagi yang namanya IRT ya atau ibu rumah tangga itu pastinya pengennya uang itu nggak cuma sekedar numpang lewat. Jadi salah satu caranya ya kita bisa dengan menabung atau membelikan emas meskipun kadarnya atau gramnya itu nggak banyak. Cuman kalau untuk perhiasan seperti itu bisa dijadikan investasi jangka pendek. Mungkin kalau untuk jangka panjangnya bisa lebih baik atau lebih untung lagi investasi dengan logam mulia murni atau kayak antam dan sebagainya. Tapi ini kembali ke preferensi dan pilihan masing-masing lagi ya, sesuai kebutuhan juga, karena setiap orang kan pasti punya kebutuhan dan juga prioritas yang berbeda-beda. Kalau saya pribadi, perhiasan itu atau emas muda pun tetap bisa jadi investasi yang jangka panjang, bisa seperti itu, asalkan tokonya itu mau membeli dengan harga pasaran atau harga per hari ini ya. Jadi karena kan kita tetap untung. Beda lagi ceritanya kalau bagi yang kurang suka atau nggak suka untuk berhias, bisa berinvestasi di logam mulia atau emas murni saja, karena itu pasti tiap tahunnya itu kayak harganya tinggi gitu dan kebanyakan toko juga mau membeli dengan harga pasar. Oke teman-teman, ini saya selingi videonya dengan aktivitas saya ya pas udah balik ke rantau. Jadi ini suami beli ayam di pasar. Saya yang bagian lihatin aja. Jadi sekilas tadi ya pembahasan soal beli dan jual tentang perhiasan atau emas muda. Saya di sini cuma sekedar sharing aja, sama sekali nggak ada niat untuk menggurui ataupun apalagi pamer dan lain sebagainya, tidak ya. Sama-sama saling menyemangati, menginspirasi, dan juga memberi motivasi saja ya teman-teman. Jadi ambil baiknya dan buang segala sisi buruknya ya. Sekali lagi, mohon maaf juga kalau ada kata-kata atau mungkin opini saya yang kurang benar atau kurang berkenan. Itu mohon maaf, karena setiap orang itu kan punya pandangan yang berbeda. Kalaupun teman-teman ingin berdiskusi atau sekedar sharing supaya teman-teman yang lain tuh juga mungkin mendapat insight yang baru, boleh tulis di kolom komentar. Oke, ini videonya udah tiba-tiba aja di toko biru, jadi mohon maaf juga kalau ini videonya agak random gitu ya teman-teman, karena memang tadi itu yang di toko perhiasan itu kan saya nggak banyak tag video, ini saya selingin aja sama kegiatan saya pas waktu udah balik ke rantau. Seperti biasa ini kita lagi cari beberapa stok snack ya atau camilan ringan, juga tadi cari kopi, pastinya ini cari yang promoan. Pasti kalau Pak Sur ke toko biru tuh cari kopi yang ada promo gitu, sama juga beli beberapa mie instan. Sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat ya atau menghibur juga. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya.